Kalau kita bicara tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, pasti nama Soekarno langsung muncul dan terlintas di benak kita. Tapi kita juga tidak bisa melupakan satu tokoh penting lainnya, yaitu Muhammad Hatta. Bukan hanya sebagai wakil presiden pertama dan proklamator kemerdekaan saja, Muhammad Hatta adalah arsitek intelektual yang merancang banyak kerangka dasar negara ini, mulai dari sistem demokrasi, ekonomi kerakyatan, hingga konsep koperasi. Semuanya tak lepas dari pemikiran beliau. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang religius dan mendapatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Budaya Minang yang mengedepankan musyawarah dan nilai kolektivitas jelas membentuk cara pandang Hatta tentang demokrasi dan keadilan sosial. Sejak kecil, Hatta dikenal tekun membaca dan berpikir kritis. Ia menamatkan pendidikan dasarnya di Indonesia sebelum melanjutkan studi ekonomi di Belanda, tepatnya di Handels Hogeschool, Rotterdam. Selama di Belanda, Hatta aktif dalam Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa, menjadi ruang diskusi dan perlawanan terhadap kolonialisme. Disinilah ia mulai mempelajari sosialisme, demokrasi, serta ide-ide kebebasan dari Barat. Namun, Hatta bukan tipikal intelektual yang mengadopsi ideologi asing secara mentah-mentah. Ia justru mengombinasi nilai Islam, budaya lokal, dan pemikiran modern untuk merumuskan konsep sosial politik yang sesuai dengan realitas Indonesia. Salah satu gagasan utama Hatta adalah sosialisme demokratis. Bagi Hatta, sosialisme bukan hanya ideologi kiri yang ekstrim, melainkan upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil. Ia juga melihat bahwa ketimpangan ekonomi akibat kolonialisme dan kapitalisme liberal telah menyengsarakan rakyat. Karena itu, ia menawarkan koperasi sebagai solusi, yaitu sebuah sistem di mana seluruh anggota punya hak yang sama, tidak hanya memonopoli kekuasaan ekonomi, dan semua berjalan atas dasar kebersamaan. Di mata Hatta, koperasi adalah bentuk paling nyata dari ekonomi demokratis. Namun, Hatta juga menekankan bahwa keadilan ekonomi tidak boleh mengorbankan kebebasan individu. Ia menolak model sosialisme otoriter seperti Uni Soviet yang terlalu mengekang warganya. Sosialisme Hatta tetap memberikan ruang bagi kebebasan berpikir, berpendapat, dan berpartisipasi. Ia percaya bahwa gotong royong dan solidaritas sosial harus berjalan beriringan dengan hak-hak sipil. Dalam pandangan Hatta, demokrasi bukan hanya sekedar sistem pemilu 5 tahunan atau prosedur kekuasaan saja. Demokrasi adalah kesadaran kolektif yang hidup dalam masyarakat. Rakyat harus paham mengapa mereka harus memilih, dan pemimpin harus bertanggung jawab secara moral dan konstitusinya. Hatta juga berpendapat bahwa demokrasi hanya bisa tumbuh jika warga negara memiliki kesadaran politik dan pemahaman yang mendalam tentang hak dan tanggung jawab. Ia menolak demokrasi yang formalitas yang menyentuh persoalan ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural. Karena itu, Hatta menggabungkan demokrasi dan sosialisme ke dalam satu kerangka yang disebut sosialisme demokratis. Ia memadukan keadilan sosial dan kebebasan politik. Ia tidak tertarik pada ide besar yang tidak membumi. Sebaliknya, ia ingin agar prinsip-prinsip itu diwujudkan dalam konkret seperti koperasi, partisipasi rakyat, dan musyawarah mufakat. Pemikiran ini juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Hatta juga membawa pengaruh Islam dalam pemikirannya, bukan dalam bentuk negara agama, tetapi juga sebagai etika sosial politik. Ia melihat bahwa ajaran Islam seperti zakat, larangan riba, dan perintah berlaku adil adalah dasar kuat bagi sistem ekonomi yang manusiawi. Islam dan sosialisme menurut Hatta memiliki titik temu dalam nilai keadilan dan pembelaan terhadap kaum lemah. Namun ia tetap menolak ide negara teokratis. Bagi Hatta, agama harus menjadi sumber etika dan semangat pengabdian, bukan hanya sebagai alat kekuasaan saja. Gagasan-gagasan Hatta tidak berhenti pada teori. Sebagai perumus Undang-Undang 1945, ia ikut menyusun prinsip-prinsip dasar negara seperti kedaulatan rakyat, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan peran negara dalam mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat adalah buah pikirannya. Ia menginginkan agar rakyat bukan hanya merdeka secara politik, tetapi juga berdaulat secara ekonomi. Walaupun sistem parlementer yang ia perjuangkan sempat diganti oleh demokrasi terpimpin dan kemudian Orde Baru yang sentralistik, pemikiran Hatta ini tetap menjadi inspirasi bagi gerakan reformasi. Bahkan setelah mundur dari jabatan wakil presiden pada 1956, ia tetap menjadi penjaga moral bangsa, yaitu menyuarakan kritik tajam terhadap penyimpangan kekuasaan tanpa menggunakan konfrontasi. Latar belakang sejarah juga sangat mempengaruhi pemikiran politik Hatta. Ia hidup di masa transisi besar dari penjajahan Belanda, Perang Dunia, hingga muncul ideologi besar seperti kapitalisme dan komunisme. Saat menyaksikan rakyat Indonesia dalam kemiskinan,
Ia merasa bahwa tidak cukup hanya mengusir penjajah. Bangsa Indonesia ini juga harus dibangun dari fondasi yang adil dan manusiawi. Hatta juga membaca dari buku Marx, Keynes, dan banyak pemikiran lainnya, tetapi selalu memfilternya melalui lensa budaya, spiritualistis, dan inilah yang membuat pemikirannya terasa relevan hingga saat ini. Di tengah gempuran neoliberalisme global dan pro-demokrasi prosedural, Hatta menawarkan model yang berakar kuat pada nilai lokal sekaligus terbuka pada pemikiran modern. Ia mengajak kita untuk tidak larut dalam fanatisme ideologi, melainkan terus mencari jalan tengah yang bijaksana dan konstekstual. Sebagai mahasiswa ilmu politik dan generasi muda Indonesia, kita punya tanggung jawab untuk tidak hanya mempelajari pemikiran Muhammad Hatta, tetapi juga meneruskannya. Warisan Hatta bukan hanya soal sejarah, tapi juga sebagai peta jalan masa depan, sebuah visi tentang bangsa yang adil, demokratis, dan martabat.